Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di hadapan para imam dan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan semesta alam Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonia bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin. Semoga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah dan katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Hananya, dengarkanlah hai Hananya. Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan. Sungguh aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah
Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah orang-orang takwa berpihak kepadaku, orang-orang yang paham akan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Baik pengantar Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan jadi hantu bagi sesama.
bulan lalu ketika berkunjung ke Kakak Agus di Airlo dan melihat dia bekerja dengan para seminaris, lalu saya bercanda, adik-adik kalau Bapak Agus, tapi saya bilang kamu orang panggil dia Tete karena kamu orang umur terlalu jauh. Jadi kalau Tete dia baik-baik, kamu orang panggil dia Tete manis. Tapi kalau dia marah-marah maka panggil dia Tete momo. Supaya ada beda. Hanya mau mengatakan bahwa pagi ini kita disuguhi sebuah kutipan yang bagus. Ketika para murid masih dalam keraguan apakah Yesus ini hanya sebagai seorang guru ataukah memang dia benar-benar adalah Tuhan, maka pagi ini terbukti dalam panggilan mereka mengira Yesus yang datang itu adalah hantu. Jadi dalam keraguan dan kebimbangan mereka sejatuh seperti Petrus yang tenggelam. Tapi ketika iman mereka mulai bertumbuh, lalu mereka akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi ini kita diingatkan bahwa tugas dan jabatan kita sebagai imam dengan jabatan-jabatan yang banyak itu kadang memberikan kita kesempatan untuk tampil apakah sebagai atau sama seperti Tuhan. Dalam arti ketika orang melihat kita sebagai ketua yayasan, sebagai hakim gereja, sebagai kepala sekolah, apakah mereka melihat sebagai seperti Tuhan yang menyapa mereka, yang hadir di tengah-tengah mereka, ataukah lewat karakter yang kita tampilkan lalu kita dilihat seperti hantu atau setidak-tidaknya menghantui mereka dalam hidup dan karya-karya kita. Pagi ini kita disadarkan bahwa sebenarnya di dalam komunitas ini kita mendapatkan rahmat yang begitu besar, yakni ketika setiap pagi kita merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi kita tidak hanya melihat contoh Yesus, tetapi menerima Yesus di dalam hati kita dalam rupa Hosti Kudus. Karena itu, dialah yang membentuk kita untuk menjadi seperti dirinya dalam tugas dan pengabdian kita. Tetapi pada akhirnya selalu ada pilihan, dan pilihan itulah yang membuat kita satu sama lain berbeda. Kita memilih entahkah dalam tugas dan pengabdian kita menjadi seperti Yesus yang memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, kedamaian kepada orang, ataukah kita tampil sebagai hantu-hantu kecil atau besar bagi orang lain dalam tugas pelayanan kita. Pilihan ada padamu, silakan memilih. Semoga demikian. Amin.